Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rahmalia Putri dengan NPM 220830100073 dari kelas basis data lanjut B. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan struktur basis data untuk tugas EAS basis data lanjut, di mana saya akan membuat struktur basis data, lalu saya membuat prosedurnya dan juga triggernya. Kemudian saya juga akan menggunakan hosting di sini melalui MySQL Workbench. Jadi yang pertama kali dibuat di sini adalah mengenai hosting database yang akan digunakan pada MySQL. Jadi sini saya menggunakan website freedb.test, di mana saya di sini mendapatkan beberapa informasi mengenai hosting yang sudah saya buat untuk dimasukkan ke dalam MySQL. Jadi kita langsung saja ke MySQL dan memasukkan informasi-informasi dari website tersebut untuk dibuat database di MySQL. Jadi connection name-nya terserah, lalu hostname-nya diambil dari web tadi, tinggal di copy paste aja. Di sini kita sudah masuk. Jadi, untuk menggunakan hosting ini, untuk mengisi tabel di database pada hosting ini, kita harus menggunakan perintah use. Di sini digunakan memanggil database itu yang akan kita gunakan. Jadi kita run dulu. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya, karena saya di sini menggunakan database mengenai rumah sakit, di sini ada 3 tabel, yaitu tabel yang pertama tabel dokter, tabel yang kedua tabel pasien, dan tabel yang ketiga adalah tabel rekam medis. Di setiap tabel ini memiliki beberapa informasi, seperti tabel dokter, ini ada mengenai ID dokter, nama dokter, dan juga spesialis. Kemudian untuk tabel pasien, di sini ada ID pasien, nama pasien, tanggal lahir pasien, jenis kelamin, dan juga dokter ID. Kemudian untuk tabel rekam medis, di sini ada ID rekam medis, ID pasien, dan juga diagnosis. Dan di setiap informasi ini memiliki tipe data yang berbeda, macam-macam, ada yang integer, ada yang varchar, ada yang tanggal maupun enum, dan lain-lainnya. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel ini, bisa kita run. Nah, ini sudah masuk semua, kita lihat coba kita refresh dulu. Apakah sudah? Nah, refreshnya biasanya memang disuruh masukkan password lagi. 3 tabelnya, ada tabel dokter, tabel pasien, dan juga tabel rekam medis. Selanjutnya, tabel ini akan diisi sesuai dengan informasi yang sudah kita buat sebelumnya, seperti tadi dokter, nama dokter, dan juga spesialis. Nah, sebelumnya saya sudah membuat pengisian database ini melalui local instance. Jadi kita tinggal masukkan saja ke hosting yang sudah dibuat. Jadi ini isi tabel. Nah, sini udah masuk, sudah berhasil mengenai pengisian tabel. Jadi kita bisa lihat tiap tabel itu sudah ada isinya. Ini masih coding. Oke. Nah, ini untuk tabel dokter sudah terisi, ada 3 dokter dengan 3 ID yang berbeda, nama dokter juga berbeda, dengan spesialis yang berbeda, jumlahnya 3. Selanjutnya untuk tabel pasien. Nah, untuk prosedur yang kita buat, sebentar, sebelumnya juga saya sudah buat di local instance MySQL mengenai prosedur. Jadi kita tinggal masukkan ke hosting. Caranya sama, kita gunakan database yang sudah ada, kita running. Kalau sudah berhasil, ini bisa kita lanjutkan mengenai prosedur. Nah, prosedur ini di sini menggunakan perintah ini, insert pasien, di mana ini menyediakan mekanisme untuk dalam memasukkan data pasien
sambil memeriksa ketersediaan dokter. Dan jika dokter dengan nama dan spesialis tertentu tidak ditemukan, maka secara prosedur secara otomatis menambahkan dokter baru ke tabel dokter. Setelah itu data pasien dimasukkan ke dalam tabel pasien dan pesan berhasil atau informasi tambahan dikembalikan sebagai output. Karena di lokal instance saya menggunakan nama database yaitu rumah_sakit, jadi ini harus kita ubah sesuai dengan database yang ada di hosting ini. Ubah semua yang menggunakan Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita akan melakukan panggilan kepada pemanggilan prosedur ini dilakukan dengan menambahkan data pasien, nah, ke dalam database. Belum masuk insert pasien. Nah, ini jadi ada nama database-nya, lalu masukkan perintah mengenai prosedurnya, sorry. Jadi kita masukkan nama pasien, tanggal lahir pasien, dan informasi mengenai pasien. Dan ini pemanggilan prosedur ini dilakukan untuk menangani pengecekan ketersediaan dokter dan memasukkan data pasien ini dengan benar. Sekitaran. Nah, ini pasien sudah berhasil ditambahkan. Kalau sudah berhasil berarti prosedur yang kita buat itu sudah benar. Kita akan membuat trigger. Trigger di sini akan diaktifkan setiap kali ada entry baru pada tabel rekam medis, di mana trigger ini bertujuan untuk mengubah data pada tabel dokter dengan mengambil spesialis dari rekam medis yang baru dimasukkan dan memperbarui kolom spesialis pada dokter yang terkait. Sebelumnya juga saya sudah membuatnya di local instance di sini. Nah, sama saja seperti yang sebelumnya, kita gunakan database yang sama, copy aja, kita masukkan ke dalam hosting juga, lalu kita run. Nah, ini sudah berhasil untuk trigger. Nah, kita tinggal masukkan saja perintahnya di sini. Kita tinggal run ini. Perintah untuk yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Trigger ini diaktifkan setiap kali ada entry baru pada tabel rekam medis dan bertujuan untuk mengubah data pada tabel dokter dengan mengambil spesialis dari rekam medis yang baru saja dimasukkan dan memperbarui kolom spesialis pada dokter yang terkait. Ini kita running. Sudah berhasil. Kemudian kita bisa lihat apakah sudah memperbarui. Di sini kita lihat menggunakan perintah select dari from pasien. Ini kita cek. Karena datanya sudah berhasil dimasukkan, maka trigger dianggap sudah berhasil. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.